Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Penguji Uji Kinerja PPG, perkenalkan atas nama Ma'arif, mahasiswa Universitas Negeri Malang dengan nomor NIM 253174739646. Asal sekolah SMP Al Asriyah Nurul Iman Parung Bogor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Langsung saja perkenalan, perkenalkan diri atas nama Ustaz Ma'arif, ya, mengajar dari materi IPS kelas 7, ya. Dan kita akan mulai terlebih dahulu yaitu mengabsen, ya, absen terlebih dahulu. Nanti siapa yang tidak hadir langsung disampaikan, ya. Akbar, Alif, Aksam, Arya, Aska, Latihan, Benzema, Dias, ya, materi. Nah, di sini saya akan langsung penyampaian mengenai kondisi wilayah Indonesia. Nanti semua setiap kelompok kita kasih soal, kita kerja kelompok, ya. Di sini saya akan menyampaikan yaitu materi IPS kelas 7 wilayah, yaitu tema kondisi wilayah Indonesia, menjelajahi keajaiban wilayah Indonesia, ya. Di mana letak Indonesia? Letak Indonesia astronomis berada di antara 6 derajat, 11 derajat, dan 95 derajat, atau akibatnya Indonesia dilalui garis khatulistiwa dengan memiliki iklim tropis, ya. Letak geografis terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Akibatnya menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia yang sangat penting, ya. Nah, Indonesia itu sangat luas, ya, sangat penting. Karena apa? Di suatu letak geografis itu terletak di antara dua benua, yaitu sangat untuk membantu bagaimana menjalankan ekspor impornya, ya, perdagangan antara negara melalui dengan dua benua tersebut, ya. Nah, akibatnya menjadi jalur lalu lintas perdagangan di dunia yang sangat penting. Nah, makanya itu semua negara untuk bisa saling mensupport dari produk-produk setiap negara, ya, itu sangat penting untuk atau membantu pemajuannya setiap negara, ya. Nah, di benua Asia, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, ya, benua Australia. Nah, itu sudah jelas petanya, ya. Nah, nanti sebenarnya tadi mau pembikinan peta, cuman kertas poligaminya kosong. Jadi nanti langsung kita ke materi, ke soalannya. Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia adalah negara kepulauan di archipelago atau terbesar di dunia. Nah, itu Indonesia paling luas, ya. Apalagi kayak Singapura itu kan kecil, ya. Indonesia paling luas. Udah jelas tuh, Kalimantan udah jelas banget, ya. Udah jelas, nah, kan? Sangat luas Indonesia. Ini semua itu di Indonesia. Makanya ada beberapa pulau-pulau, ya. Nah, di situ terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Malah 17.000 pulau. Kan sangat luas berarti. Baik pulau besar maupun pulau kecil.
ya. Mungkin sebelumnya sudah banyak ustaz yang menyampaikan materi tersebut, sebenarnya udah dari SD udah ada semua, ya. Nah, kondisi geologis wilayah Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Dampak positif, memiliki banyak gunung berapi yang membuat tanah di sekitaran menjadi sangat subur. 1. Kaya akan barang tambang dan mineral, ya kan? Indonesia itu sangat kaya, terutama air minum, terus tambang batu bara, ya, itu sangat luas. Apalagi di daerah-daerah Sumatera, mungkin ada di sini yang daerah Sumatera atau Sulawesi, ya, itu banyak kekayaan mereka itu terdapat dari tambang-tambang batu bara, ya, dari tambang batu bara. Dampak negatifnya, rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Ada beberapa kali, ya, ada setiap gunung Slamet di Jawa Tengah, ya, gunung Merbabu di mana, nah, itu sudah banyak. Nah, di sini makanya di sini memiliki banyak gunung berapi yang membuat tanah sekitarnya menjadi sangat subur. Contohnya di daerah Gunung Slamet itu banyak penanaman sayur-sayuran seperti kol, sawi, kentang, banyak itu dari berbagai daerah, terutama yang dekat dengan gunung-gunung. Karena apa? Karena suasana atau alamnya itu sangat bagus untuk penggunaan penanaman sayuran. Iklim tropis dan dua musim. Karena di dalam garis khatulistiwa Indonesia memiliki iklim tropis. Ciri-cirinya mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Suhu udara cenderung hangat dan stabil, ya. Kayak Bogor, mungkin tadinya kalian di Jawa atau di Sumatera kan beda, ya kan? Contohnya di Bogor, ini suasananya dingin, ya kan? Suasananya dingin. Habis itu di Jawa mungkin banyakkan panas, ya. Nah, kalau di Sumatera banyakkan panasnya. Yang pernah kita alami di daerah Sumatera, ya, sudah pernah main di sana, itu biasanya panas. Indonesia hanya memiliki dua musim yang dipengaruhi oleh angin muson atau musim hujan, biasanya Oktober sampai April. Angin membawa banyak uap air dan Samudra Pasifik. Musim kemarau biasanya April Oktober. Angin bertiup dari benua Australia yang kering, ya. Nah, kalau di Bogor itu kadang nggak nentu, ya. Di Bogor tuh nggak menentu. Nanti juga hujan, pada lain keadaan. Apalagi di sini katanya Bogor itu kota hujan, ya, terkenalnya kota hujan. Surga bawah laut dan kekayaan maritim. Laut berfungsi sebagai jalur penghubung antar pulau, sumber daya alam yang melimpah, ikan terumbu karang, rumput laut, dan hasil tambang minyak bumi. Nah, mungkin ada daerah anak-anak ini ada yang di dekat-dekat atau pulau atau dekat pantai, yang di situ biasanya banyak nelayan-nelayan, mungkin ada. Nah, di situ banyak, ya, menghasilkan dari setiap pelayaran atau mencari ikan atau rumput laut. Ya, penghasilannya biasanya masing-masing. Apa di daerah ini biasanya ikan ini ada yang pencariannya di rumput laut. Ada budidaya ikan kerapu, yang lagi ramai itu di ikan kerapu, ya. Indonesia berada di kawasan segitiga terumbu karang atau kolam teringal yang merupakan pusat
keanekaragaman hayati laut dunia. Keanekaragaman flora dan fauna, iklim tropis dan kondisi kepulauan membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati, biodiversitas paling tinggi di dunia. Nah, Indonesia itu sangat luar biasa ya. Itu sampai di sini Indonesia itu udah jelas banyak, terutama tuh di gambarnya kan ada mereka harus kerja kelompok ya. Nanti langsung dinilai. Nah, ini satu, dua, ya, coba sama ya. Nah, tiga. Yuk. Kerjakan nanti sambil pembikinan model-model peta ya. Nah, itu dikerjakan berarti selama ya, dimulai sekarang ya. Untuk dikasih dulu ditulis. Ada mana tadi gambar pertamanya? Gambar pertamanya tuh kelompok apa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti itu di situ tulis kelompoknya di sini. Nah, kelompok kelas ya. Namanya siapa aja nih? Tulis semua aja. Ya. Itu soalnya yang itu tuh soalnya. Nomor 2 sama nomor 3. Ya. Nah, ini jawabannya yang di sana. Yuk. Enggak apa-apa, isi aja. Ya. Tulis, ini tulis kelompoknya. Apa yang tadi disampaikan di materi tadi ya. Nanti bisa buka lagi, ya. Nah, ini nama kelompoknya nih. Nama kelompoknya tulis dulu nih. Tulis dulu. Nah, kelompoknya. Kelompok lagi kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, isi. Nah, ini apa nih? Nah, komponen alam, bentang alam, gunung, dataran, laut, ciri-ciri di Indonesia apa? Ya, potensi yang dihasilkan apa? Ini apa nih? Bentangan alam, gunung. Nah, apa aja tadi kan ada kan? Bahasa Inggris tadi ada. Nah, dampak bagi kehidupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 Hasilkan. Nah, temanya Negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan air berbeda terbesar di dunia. Salah satunya ada Kalimantan. nah. Terdiri dari lebih dari 7.000 pulau. 17.000. Pulau, baik pulau terbesar maupun pulau kecil. Apa aja tuh pokoknya? Nah, Kalimantan ada. Nah, terus? Apa tuh yang sebelah pokoknya? Tahu nggak di Jakarta ada apa? Yang banyak tuh. Pulau apa? Pulau Seri. Di Jakarta mana ada apa tuh nggak? Oh, Yang bisa ke sana belum? no. Itu ada namanya Pulau Seribu.
lagi. Apa? Sampai kenyangkan aja. Itu pulaunya panjang. Itu. Apa kalian sudah diajarkan? Nah. Terus? Nah. Itu kayak kemana aja? Mana ada ininya, ya? Bentuknya ini angka Kalimantan, Ayu, Jawa, ya kan? Jawa kan luar, ya Sumatera. Ya. Terus kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kondisi geologis. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, lempeng Australia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya dari kondisi geologis ini ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, adapun dampak positifnya memiliki banyak gunung berapi dan yang membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. 2. Kaya akan barang dan tambang dan mineral. Adapun dampak negatifnya rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Nah, Indonesia itu sama luar biasa, sangat luas, banyak produksi air mineral ya, sudah luas ya, banyak. Ada mungkin beribu-ribu air mineral itu kan banyak ya, ya itu karena kita banyak pegunungan terutama tuh puncak ya, itu sumber dengan kebanyakan sumber air ya, karena kita tidak ada gunung ya, cuma hanya puncak atau banyak hutan-hutan yang dataran tinggi, itu menimbulkan banyak efeknya dari sumber air ya. Terus gunung, kita memang gunung ada, tapi hanya mendapatkan kekayaannya ya. Apa kekayaannya? Yaitu produk air minum itu ya. 2 menit lagi, apa ayo? Tadi dijabarkan aja, ditanya tuh. Gak apa-apa, buat belajar. Dan dampak positifnya kita bisa tahu memiliki banyak gunung berapi yang membuat tanah di sekitar menjadi subur. Nah, ini yang membuat tanah air kita menjadi kaya. Indonesia sangat kaya ya kan? Banyak penghasilan ya, sayur-sayuran. Contohnya di Pasar Parung, ya. Pasar Parung itu daerah mana? Daerah puncak yang menimbulkan banyak sayur-sayuran yang subur. Contohnya di mungkin daerah Bandung ya, atau daerah Bogor, itu kan banyak gunung, tapi bukan efek dari gunung seperti di Jawa Tengah ya. Jadi efeknya bukan nggak erupsi ya, hanya menggunakan dengan puncak kedinginan atau terapis ya. Itu hanya dari daerah sini kita banyak yang menghasilkan sayur-sayuran yang sangat banyak. Makanya di sini Parung banyak ya, terutama di daerah Parung, pasar terbesar, daerah di Kemang, Bogor, itu banyak sayur-sayuran. Semua itu dari daerah mana tuh? Bandung, Jakarta, Bekasi, itu banyak pembelajarannya di daerah Bogor. Karena apa? Di Bogor itu yang sangat tropis, ya, dingin, ya. Jadi banyak petani-petani yang menghasilkan sayuran-sayuran yang sangat luar biasa. Di Parung, ya, walaupun daerah begini tapi banyak penanaman kangkung, bayam, walaupun tanah datar, ya. Di situ tetapi Parung itu efek banyak, yaitu musim hujan. Nah, yaitu dengan hutan kota hujan. Nah, lanjut kelompok ke-3 ya, betul. Sekian dari saya perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
atau mengimplementasikan tentang iklim. Adapun letak astronomis Indonesia terhadap iklim Indonesia sebagai berikut. A. Indonesia memiliki 2 jenis musim. B. Indonesia memiliki curah hujan dan kelembapan tinggi. C. Pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun. D. Panjang waktu siang dan malam relatif sama dan tetap sepanjang tahun. 2. Pembagian wilayah waktu. Berdasarkan letak Indonesia pada garis bujur, wilayah waktu Indonesia dibagi menjadi 3. Apa? A. WIB meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. B. Meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, dan NTB atau NTT, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. C. WIT meliputi wilayah Kepulauan Maluku atau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Berdasarkan keputusan Presiden No. 41 tahun 1978, Indonesia telah melakukan pembagian waktu di mana ada salah satu pulau yang memiliki 2 wilayah waktu yang berbeda, padahal satu daratan. Hal tersebut berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Terus lagi masih 2 menit lagi. Jelasin aja apa aja yang bisa. Seperti wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kita kayak kalau sama Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Coba. Mau ditanya nggak? Mau ditanya nggak? Silakan. Kalau tadi ada mau nanya, bisa nggak apa-apa Saya saya. mau nanya. Setelah gimana? Kita Jadi harusnya dari sharing setiap ada ini kalian itu yang presentasi kalian tanya, ya. Apa? Tanya aja. Ya. Tanya nggak? Nggak apa tanya kalian silakan. Nah, ya silakan tanya. Tadi 2 wilayah yang terbagi dari bawah itu pulau apa? Ya, Wilayah yang terbagi 2 waktu. nggak masuk waktu. WIB, WIT. Baca, ya. Baca biasanya. WIB meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kalau WIT, Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau di sekitarnya. Ya. Lagi, tanya lagi. Coba silakan. Balik. Ya, banyak yang tanya. Ini berapa? Berapa? Nah, untuk pengetahuan nanti kalian kerja yang ada seperti ini nanti. Ya, nanti akan melalui presentasi. Soalnya terutama nanti kuliah. Pembelajaran sedikit, ya. Pembelajaran sedikit, cuman kita nanti presentasi. Jadi guru atau dosen mengajar udah ngasih materi hanya awal, ya. Materi hanya awal. Nanti pertemuan kedua setiap kelompok itu dikasih judul, mereka akan presentasi seperti itu, ya. Itu untuk nanti membiasakan biasa di depan. Nah ini kalian mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Ya kan? Suhu udara cenderung hangat dan stabil. Coba kayak di Mekah atau di Madinah, ini kan jarang hujan, ya, jarang hujan di sana. Tapi ya, waktu alhamdulillah waktu hujan umroh, nyampe Madinah, pertama nyampe Madinah, itu alhamdulillah hujan. Di Madinah, padahal jarang hujan. Sudah 5 hari di Madinah, nyampe Mekah, sore, alhamdulillah hujan lagi. Dan mau pulang, hujan lagi. Terus ada jarang hujan di daerah tersebut. Ya, nanti
Lanjut kelompok 4. Ya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuh ya kan? Ada pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menuliskan surga, bawah laut dan kekayaan masyarakat. Laut berfungsi sebagai jalur penghubung antar pulau. 2. Sumber daya alam yang memungkinkan pengusahaan bentuk laut masih ambruk. Indonesia berada di kawasan signifikan penyebaran orang sehingga yang merupakan pusat agama ayat Apa ini dok? Apa aja? Bagi penambang atau bagi nelayan di laut. Jelas ini. Mungkin ada yang dari Jakarta, Angke, ya kan? Itu kan laut dekat, banyak nelayan. Dan juga di situ terdapat PPI atau tempat perenangan ikan, ya, penjualan ikan. Ya, di situ pasti ada. Setiap ada laut pasti ada PPI-nya bagi nelayan, yaitu untuk penjualan lelang ikan dari laut ke laut, dari nelayan, ya kan? Nelayan jual ke pasar, ke tengkulak, itu ada tempat perenangan ikan, ya. Terus ada mungkin rumput laut, sekarang banyak tuh makanan dari hasil rumput laut, ya mereka budidaya tanam rumput laut biasanya di daerah yang tropis kayak di mungkin yang di lautnya bersih, contohnya kayak di Pangandaran itu kan ada yang khusus untuk budidaya rumput laut ada. Terus di daerah Sulawesi, di daerah kakak saya di daerah Sulawesi Makassar itu rupanya laut pisang, rupanya bukan laut pisang. Nah situ ada suatu lokasi untuk buat khusus budidaya rumput laut dan hasil tambangnya disekolah lagi. Ada kayak kemarin di tambangnya mungkin terumbu karang, ya terumbu karang, terus karang, ya banyak. Nah, minyak bumi banyak yang Pertamina contohnya, ya mereka mengambil sumber minyak bumi yaitu dari bawah dasar laut. Dia nanti mendaratnya berapa tahun, kadang 2 tahun sekali itu bersih. Kayak ya kakak saya di Makassar itu nahkoda, ya hidupnya di laut berapa tahun sekali baru mendarat. Sekarang 3 tahun itu baru pulang, 3 tahun sekali pulang, punya anak kecil, berangkat bawa punya anak kecil, pulang anaknya udah besar, ya iya. Saudara saya itu perkenalannya aja waktu itu di Singapura ketemunya. Kakak saya itu kerja di Singapura. Nah, orang yang suaminya itu orang Sulawesi Makassar, kamu di Singapura. Dia sebagai nahkoda. Nah, sekarang tinggal di Sulawesi atau di Makassar. Banyak laut. Dari sini terus dulu. Itu udah wisata laut. Di situ ada penanaman laut, ada juga yang budidaya ikan kerapu, ada juga nelayan, ya kan? Nah, ada juga yang di pertengahan itu minyak bumi, yaitu yang nanti buat bikin bensin, ya kan? Solar, ya nanti apa saja dibikin, apa? Aspal. Nah, terus, ya. Udah, cukup. yang dari perwakilan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, selamat makan. Nanti dinilai. Nah, kelompok ya. Nah, kelompok sini.
Nah,